tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Yehezkiel pasal 3 ayat 18 berkata, "Kalau aku berfirman kepada orang fasik, engkau pasti mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, maka orang fasik itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu." Di dalam ayat ini, Tuhan berbicara kepada Nabi Yehezkiel sebagai seorang penjaga. Seorang penjaga tidak boleh diam ketika melihat bahaya. Ia harus bersuara, memberi peringatan, bahkan jika itu tidak nyaman atau berisiko. Prinsip ini tidak hanya berlaku bagi Yehezkiel, tetapi juga bagi setiap orang percaya hari ini. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bertalian dengan nats ini. Yang pertama adalah, diam bisa menjadi dosa. Saudaraku, seringkali kita berpikir bahwa selama kita tidak melakukan dosa, kita sudah hidup benar. Namun firman Tuhan menunjukkan sesuatu yang lebih dalam. Tidak melakukan apa yang benar juga bisa menjadi kesalahan. Ketika kita melihat seseorang hidup dalam dosa, orang yang mulai menjauh dari Tuhan, atau mereka yang belum mengenal keselamatan, lalu kita memilih diam karena takut, tidak enak, atau merasa itu bukan urusan kita, maka sesungguhnya kita sedang mengabaikan tanggung jawab rohani. Hal yang kedua adalah kasih yang sejati tidak membiarkan. Dunia sering mengajarkan bahwa kasih berarti membiarkan, tetapi kasih menurut Tuhan berbeda. Kasih yang sejati berani menegur dengan lemah lembut. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 1, peduli pada keselamatan jiwa, bukan hanya kenyamanan hubungan. Tidak tega melihat seseorang binasa tanpa peringatan. Dia bukan tanda kasih, justru seringkali itu tanda ketidakpedulian yang dibungkus dengan alasan toleransi. Hal yang ketiga adalah penjaga bagi sekitar kita. Tuhan menempatkan kita di keluarga, gereja, dan lingkungan tertentu bukan tanpa tujuan. Kita adalah penjaga bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita, bahkan bagi sesama yang belum percaya. Artinya, kita dipanggil untuk menyampaikan kebenaran, menjadi terang, dan memperingatkan dengan hati yang benar. Bukan dengan menghakimi, tetapi dengan kasih dan kerinduan agar mereka diselamatkan. Hal yang keempat adalah ada tanggung jawab di hadapan Tuhan. Saudara, nats ini sangat tegas. Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban. Ini bukan soal keselamatan kita hilang, tetapi soal tanggung jawab atas peran kita. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita berbicara ketika Tuhan mendorong kita? Atau kita lebih memilih aman, memilih nyaman, atau memilih diam? Saudara, hidup Kristen bukan hanya tentang menjaga diri tetap baik, tetapi juga menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan orang lain. Jangan sampai kita aktif dalam kegiatan rohani, tetapi pasif dalam tanggung jawab rohani. Lebih baik kita berbicara dengan kasih meski tidak nyaman, daripada diam dan menyesal di kemudian. Kiranya kasih karunia Allah menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha, blessing.